Terletak di Petukangan, Jakarta Selatan, A+ Auto Body Works ini fokus pengerjaan untuk bodyworks sekaligus restorasi mobil-mobil klasik back to original atau restomod, restorasi modifikasi. Nah, banyak yang penasaran nih, seperti apa sih bengkel restorasi dan bodyworks satu ini? Yuk, langsung aja kita datengin lokasinya. Halo Kak! Hai Mayang! Hai Black Pals, gue Briana, di sini sebagai co-owner dari bengkel A+ Auto Body Works. Sumpah pertama kali gue dateng ke bengkel A+ Auto Body Works ini, gue bener-bener kayak kaget banget. Karena dari awal gue masuk aja, gue udah ngeliat banyak banget nih jajaran mobil-mobil yang super spesial banget. Sebelum kita ngomongin mobilnya, mungkin sejarahnya dulu kali ya, A+ Auto Body Works itu gimana? Jadi bengkel ini itu established tahun 2010. Tapi sebelumnya bokap itu udah aktif di dunia otomotif itu udah lama, udah dari tahun 80-an. Dari mulai ngerjain di depan rumah orang tuanya, terus sempat numpang ke rumah orang. Tapi pada tahun 2010 itu akhirnya bokap memutuskan untuk oke nih, kita jadiin bisnis. Tapi by the way San, dari tadi awal gue masuk nih, gue ngeliat kayaknya nih konsepnya tuh kayak agak beda dari bengkel-bengkel yang lain gitu ya. Ini tuh kayak kelihatan industrial, terus kayak gue kayak ngerasa lagi nggak ada di Indo sih. Atau emang dibikinnya konsepnya kayak gitu Kak? Mau dibikinnya itu emang standarnya kita look up dari inspirasi dari bengkel-bengkel internasional. Jadi industrial tapi mau dibikin homey. Jadi orang itu betah di sini. Jadi ngerasa nyaman gitu. Ruangan yang di sini? Ini ruang tamu basically. Ruang tamu. Jadi kalau klien datang biar ngobrolnya enak, kan di sini dingin, banyak natural lighting, comfortable gitu. Terpisah dari bengkelnya. Terpisah dari suara-suara bengkel. Tapi by the way kalau misalnya gue di bawah pun ya, kalau gue sebagai owner nih, nanti someday gue bawa mobil ke sini ya, amin ya San. Terus kayak gue ke bawah, kayak gue bakal tetap nyaman sih Kak. Gue sama sekali dari ujung masuk sampai gue muter-muter di sini, gue nggak ngeliat sedikit pun ada oli-oli kotoran di lantai mereka. Emang mereka tuh bikin konsep temanya ini adalah industrial, kayak lagi ada di bengkel-bengkel Amerika. Terus di sini rasain nggak sih San, bersih banget? Di sini kita bisa ngintip lagi kan mobilnya kerjain. Benar. Kita terima daily body repair biasa, sama bisa restorasi full restoration, bisa restomod, tergantung keinginan klien sih. Kira-kira starting dari berapa sih Kak? Kalau ngecat, kita ngecatnya per panel, itu kisaran 2,8 sampai 3 jutaan. Kalau misalnya untuk restorasi, kita ngecharge-nya per kita pakai waktu, karena restorasi kan butuh waktu yang panjang, banyak nunggu parts dan segala macam. Jadi kalau misalnya restorasi itu, kalau misalnya kondisi mobilnya yang paling bagusnya itu kira-kira mulai dari 170. 170. Kalau mobilnya parah. Satu lagi pertanyaan. Kalau mobil yang misalkan let's say accident, apakah bisa ke sini juga atau memang untuk restorasi saja? Oh, bisa. Oh, bisa juga berarti ya. Yaudah kita langsung lihat ke bawah aja ya. Yuk, let's go. Wah, ini dia nih San, mobil-mobil yang tadi gue lihat keren-keren banget. Iya nih. Wow. Kak, ini mobil dari karatan gitu Kak? Iya, yang ini lumayan hancur dulu. Sumpah, mobil yang mana ini? Mobil dari karatan? Iya, yang ini. Nah, kalau misalkan mobil karatan sampai kayak gini, tahapannya kayak gimana tuh Kak? Oh, kalau misalnya untuk lebih jelasnya bisa ngomong sama bokap gue. Ada. Boleh kita gangguin? Boleh dong. Bah, nih ada teman-teman. Halo Black Pals, nama saya Yugi Suara Salmun. Saya dipanggil Yugi. Saya owner dari bengkel A+ Auto Body Works. Udah ketemu bokap gue tinggal dulu ya. Boleh nih kita lanjutin ya? Silakan. Thank you. Dadah. Dan mobil yang tadinya karatan bisa jadi kayak gitu tuh, tahapannya kayak gimana aja tuh bro? Oke. Kalau gitu, gue ajak lihat dulu ya proses dari awalnya ya. Wah, seru nih. Kita mau lihat ruangan-ruangan yang ada di sini nih ya. Jadi dimulai dari tahap mobil baru datang. Biasanya datang sini kan mobil-mobil usianya udah lanjut. Jadi kita mulai itu dari pengerjaan mengganti panel-panel yang keropos. Nah, kita bisa lihat nih. Oke. Ya? Kita langsung lihat aja kali ya bro. Oke. Oke bro. Let's go. Nah, ini
salah satu contoh mobil yang waktu datang sih mulus-mulus aja. Ada catnya bagus lah gitu ya. Tapi kita curiga bentuknya tuh kayaknya udah agak berubah. Oh, kelihatan? Kelihatan dari nut-nutnya gitu ya. Makanya terus kita lakukan sandblasting. Sampai catnya dan dempulnya hilang semua. Nah ini kita mulai dari perbaikan yang kayak contohnya ini kropos kita ganti. Ya, terus yang bentuknya kurang pas kita bentuk ulang. Bro, gue mau tanya nih, kalau misalnya ternyata panelnya ini rusak parah nih bro, terus udah nggak ada nih di Indonesia, itu gimana tuh bro? Kita bikin. Oh bikin? Bisa lihat nggak nih? Bisa. Kita atau gue dari sebelah sana ya. Bisa lihat ke situ. Iya. Nih, contohnya ini. Ini lantai ini baru nih. Oh ini baru? Baru kita bikin. Karena tadinya udah bolong, kita bisa ngelihat ke bawah dari sini. Kita bisa ngelihat ke bawah udah bolong. Nah ini kita ganti full dari depan sampai belakang. Oke, kalau misalnya next step-nya ini ada apa lagi nih bro? Nanti kalau udah selesai proses pengelasan, kita inspeksi lagi ya, bentuknya udah nih, udah oke. Hanya tinggal kekurangan yang istilahnya di bawah 2 mm, 1 mm, maka kita bisa pindah ke tahap berikutnya yaitu pendempulan. Pendempulan. Mau lihat? Mau dong. Oke, yuk kita lihat sana. Ya udah selesai dilas di sana, diperiksa. Nah baru masuk kita tahap pendempulan. Jadi yang kurang-kurang itu kita tutup pakai dempul. Tapi yang udah bagus nggak usah. Contohnya kayak gini, ini udah langsung bagus ini kan. Ini jadi cuma minor aja ya. Kalau masih major berarti yang di sana nggak bener kerjanya. Bener gitu. banget sih. Nah ini udah pendempulan. Nanti baru di epoksi semuanya. Kalau udah selesai siap ngecat baru masuk ke oven. Ke oven. Untuk proses pendempulan ini bro, kira-kira butuh waktu berapa lama? Satu mobil ini kira-kira bisa 2 bulan, 3 bulan. Wah, tapi karena detail banget semuanya. Dan juga ngedempulnya kan nggak semuanya, Mai. Cuman yang minor-minor doang, berarti dicari tuh yang minor yang mana. Iya, betul, super teliti banget ya San ya. Bro, itu gue liat ada kerangka Vespa lagi diwarnain ya bro ya? Kita boleh ke sana nggak bro? Boleh, yuk kita lihat. Oke, yuk. Ini lagi masih pengerjaan. Ini sama statusnya sama yang itu. Ya? Nah, ini lagi didempul, lagi dihalusin. Kalau udah bagus dempulannya, nanti masuk ke oven kan dicat. Nah, ini yang udah selesai. Oh, itu yang udah selesai. Ada yang udah selesai. Ini warnanya bener-bener rare banget ya. Kayak gue jarang lihat nih warna yang itu ini. warna apa bro namanya bro? Ini hijaunya Kongo, namanya Vespa Kongo. Kongo? Iya, dia khas warnanya hijau begini. Oh, jadi originalnya ya? Iya, kita bikin semirip mungkin sama original colornya. Biasanya setahu gue San, kalau misalnya warna yang harus diikutin, gak punya warnanya itu mix and match-nya susah banget ya bro ya? Susah. Ini kita 3 kali bolak-balik baru cocok. Berarti nggak cuma mobil ya di sini ya yang bisa masuk bengkel sini Vespa gitu ya? Vespa juga bisa ya? Kadang-kadang Vespa ada. kalau motor apalagi om yang? Ya kadang-kadang ada customer kan mereka juga selain punya mobil hobi ini, di rumahnya ada Harley ya kan? Oh iya. Kadang-kadang suka bawa tuh, gue mau ganti warna gitu. Oh bisa juga ya berarti ya? Bisa, tapi kita terima udah pretelan. Jadi mereka biasa bawa ke Mabua atau kemana mekanik gitu ya, dipretelin, dibawa ke sini udah tinggal yang kita mesti cat aja. Ya. Dia lebih cepat ngerjainnya. Oke. San, kita udah masuk ke 2 ruangan ya. Terus ruangan yang ketiganya yang mana nih bro? Tadi dari pendempulan, kita ke ruang pengecatan. Ruang pengecatan. Oven. Ini ruang pengecatan kita. Di dalam ini ada 69 Camaro. Chevrolet Camaro. Setirnya di sebelah kiri ya om ya? Iya, dia masih asli dia. Oh iya benar. Setirnya di sebelah kiri, wah. Ini mobil berarti kan mobil sini kan? Bukan. Ini tapi mobil udah masuk udah lama memang. Dulunya juga pernah masuk. Ini udah selesai ngecat, cuman bagian dalamnya yang mesti kita ulang sedikit. Nah, jadi ini kita masking, yang kita cat justru dalamnya. Berarti ini hanya bagian finishing lah ya? Iya. Ada yang kurang aja waktu pengecatan ya. Ya itu suka dukanya restorasi, kadang-kadang ada yang kelewat gitu. Tapi berarti San, ini detail-detail terkecilnya juga dilihat banget ya. Mulai dari pendempulan sampai catnya kurang dikit aja tuh diulang gitu kan. Ini jangan-jangan sampai baut-bautnya juga nggak bro? Semua baut-baut kita periksa. Yang udah karatan itu kita galvanis ulang. Kalau udah rusak berarti kita cari baut aslinya. Yang baru. Iya. Oh, baut yang aslinya? Iya, kalau bisa ada yang jual biasanya kita cari yang asli. Itu susah banget. Susah. Nah bro, kalau
warna terfavorit di A Plus ini apa nih bro? Apakah biasanya ngikutin dari warna original atau memang ada yang custom gitu bro? Yang custom ada, tapi biasanya kita rekomen kalau customer bawa mobil klasik tuh kita kasih pilihan sesuai warna aslinya mobil itu waktu keluar dari pabrik. Jadi nggak keluar dari pakemnya. Tapi kadang-kadang ada juga yang mau misalnya, gue suka BMW warnanya birunya, tapi gue mau dipakai di Mustang, bisa. Oh gitu. Tapi pasti dari segi harga, terus juga tingkat kesulitannya itu pasti beda-beda ya bro ya. Kalau misalnya nggak standar sih, nggak sesuai sama mobil aslinya gitu. Sebetulnya kalau warna itu hampir sama, kecuali ada yang namanya special effect colors, yaitu candy red ya. Candy red itu dia kayak bening atasnya, atau yang bunglon, chameleon. Jadi kita lihat dari sini biru, dari sini abu-abu, merah gitu kan, hijau. Nah itu bahannya memang mahal. Nah kalau gitu sekarang kita ke lokasi yang terakhir kali ya bro ya. Apa nih prosesnya yang terakhir? Terakhir itu dari sini kita ke bagian finishing. Finishing, Oh ini nih yang di display nih. Jadi setelah keluar dari tadi ya ruang oven pengecatan, itu kita masuk tahap finishing. Finishing itu dibagi dua sebetulnya. Ini namanya assembling. Jadi yang waktu tadi di sana dicopot, itu dicat juga atau di powder coat sampai bagus, baru dipasang. Nah ini contoh mobil yang mau dipasang. Ini suspensinya masih di bawah semua. Mobilnya ini. Jadi nanti dipasang di situ. Nah berarti barang di pretelin itu di sunblast juga, dicat juga. Nah biasanya gini. Pada waktu kita ngebongkar itu kita bagi 3 tuh. Jadi ada dus-dus gitu ya, ada tiga pile, 3 tumpukan. Yang nggak bisa dipakai lagi, kita pisahin. Nah itu kita mesti cari barunya, ganti, atau kita bikin. Yang mesti diperbaiki, atau di-repaint, atau diperbaiki, ini. Ada lagi yang masih bagus banget, nggak usah diapa-apain, hanya dibersihin. Bersihin aja. Jok, door trim, itu kita simpen di atas, di gudang. Ya kan? Nah, nanti pada saat perakitan, kumpul lagi semua. Semuanya ketemu lagi, reunian. Ada yang dari tukang krom, interior habis dibenerin, ini suspensi habis powder coat, ketemu lagi, kita rakit di sini. Jadi bukan rangkanya aja, tapi perintilannya, kakinya juga. Semua. Kalau udah kayak gini nih bro, ini kira-kira akan selesai seminggu ke depan kah? Atau kira-kira besok udah selesai? I wish. Ini masih lama. Masih lama karena kita juga masih nunggu parts. Engine-nya itu udah dibuka, kemudian ada beberapa parts yang hilang. Jadi ini masih panjang. Masih panjang lah prosesnya. Tapi ada yang menarik juga, tadi kan beberapa kali disebut ada yang bentuknya berubah dan segala macam. Itu apa hafal semua mobil bro atau memang ada panduannya? Enggak. Tahu ada yang berubah gitu loh? Enggak, ada beberapa mobil yang memang saya hafal di luar kepala. Karena udah sering. Ada pengalaman ya? Mobil dari kecil, dari SMA ya nggak bro? Tapi ini saya baru sekali melihat, jadi ya agak bingung juga, makanya kita cari di internet, kita cari di buku gitu ya, literaturnya, oh bentuknya kayak gini nih gitu. Lalu mengikuti semirip mungkin. Ya, gitu kira-kira. Kalau misalnya ini proses terakhir yang bener-bener finishing banget bro, ini yang udah diambil? Iya, mobil yang udah ready banget. Ini udah jadi. Oh ini udah jadi? Ini udah jadi, itu juga udah jadi. Ini kayaknya udah finish dan langsung dikirim ke yang punya kali ya bro? Atau belum selesai? Ini udah hampir semua selesai. Kita kurang pasang stiker aja satu di bagian bawah. Terus test drive. Ada test drive-nya? Ada, pastiin. Karena ini mobil kita bikin dari scratch. Oh, ini gitu. Nggak apa-apa? Jadi ini bukan restorasi, ini kita bikin. Kita bikin. Jadi body shell-nya ini, itu ada yang jual baru, brand new. Semua ini, mobil ini semuanya brand new. Adakah yang dimodifikasi dari mobil ini bro? Sebetulnya, body aslinya itu adalah Mustang tahun 67-68. Tapi dulunya kalau kita ingat film Gone in 60 Seconds tuh, iya benar. Ya, nah itu tuner di sana namanya Shelby. Itu dia ngerubah Mustang 67 menjadi Shelby GT500. Di film itu disebut dikasih nama Eleanor. Nah itu gara-gara film itu kan jadi booming di seluruh dunia kan, sampai dibikin ulang. Nah yang dimodif itu sebetulnya bukan kita, jadi si Shelby yang ngemodif. Kita ngikutin dia.
Contohnya bumpernya ini udah pakai kayak diffuser. Iya, segala udah macam, beda. Ya kan udah beda. Gue penasaran deh, kalau misalnya modifikasi mobil-mobil kayak gini gitu ya, kan ini kan berarti spare part-nya tuh langka banget. Ada nggak sih kalau mobil-mobil yang pada umumnya kan biasanya kita ada KW1, KW2 dan ori gitu ya bro ya. Nah kalau untuk mobil-mobil langka kayak gini tuh, mereka tuh punya nggak sih spare part ori dan juga mungkin KW-nya gitu? Mobil tua itu spare part ori itu hampir nggak ada. Ori itu NOS ya. Jadi new original stock, new old stock. New old stock itu barang yang asli pabrik tapi belum pernah terjual. Oke. Itu hampir susah carinya. Jadi mereka mobil-mobil populer yang ngetop di seluruh dunia itu kayak Mustang, BLR, Mercedes gitu ya, dibikin ulang. Yang bikin bukan Mercedes. Ada pabriknya lagi. Ada pabrik lain. Jadi bisa dibilang ya itu KW, cuman KW juga ada tingkatannya, ada yang bagus, tingkatan kualitasnya ada yang, ya bro. Gitu. Yang ngikutin speknya lah Mai berarti. Berarti hitungannya ini mobil resto mod ya, restorasi modifikasi, benar? Ya bisa dibilang begitu, ya. Tapi baru, jadi 2024 lahirnya nih. Lahirnya 2024. Untuk Black Pals yang berpikir mau merestorasi, mungkin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama harus kita ajukan kepada diri sendiri dulu. Ya, apa artinya si mobil yang mau kita restore ini? Seberapa penting mobil ini buat kita? Apa kita mau ikut-ikutan tren aja, padahal kita nggak betul-betul menyukai atau mencintai mobil ini, ya kan? Karena restorasi itu perlu komitmen. Restorasi itu bukan pekerjaan gampang, hitungan sebulan 2 bulan. Ya, kalau kita mau bicara restorasi murni itu kita harus pikirkan, ini kita restorasi untuk apa? Kalau untuk kita kepuasan pribadi, maka boleh jalan, karena artinya kan biaya menjadi bukan masalah. Tapi kalau kita berpikir buat investment, ya, gue pikir nih mobil akan naik value-nya di masa depan. Nah, kita harus hitung-hitungan dulu, pelajari keberadaan spare part-nya, ya kan? Terus pelajari kondisi marketnya, kira-kira nanti udah habis sekian, bisa nggak laku sekian misalnya. Kalau nggak, kita nanti rugi gitu. Wah keren banget tadi suaranya ya. Bener. Itu mesinnya V8 berarti ya? V8, ya, 8 silinder asli Amerika. Jadi gimana San? Harus kontak kemana nih gua nih? Untuk appointment bisa WA, nomornya nanti ada di Instagram kita. Ada di Instagramnya ya. Oke, Instagramnya apa kak? A+ Auto Body Works. A+ Auto Body Works. Kalau gitu kita langsung aja kasih kenang-kenangan dari kita kali ya San ya. Bro, tolong diterima, silahkan. Terima kasih. Ini ada sedikit kenangan dari Black Experience. Makasih banyak banget. Sama-sama. Thank you bro. Makasih banyak banget Kak. Thank you, Kak. Udah diizinin muter-muter, banyak pengalaman, pengetahuan baru. Maaf nih kita ganggu ya, jadi keliling-keliling tadi cuma nanya doang, akhirnya muter-muter nih bro. Kita pamit balik ya, bro Oke, ya Kak. siap. Oke. Thank you. Thank you. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi, bye. Pals, jangan lupa untuk terus like, komen, dan juga subscribe YouTube channelnya Black Experience. Sampai ketemu lagi.